Siap. Siap, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa dalam belajar itu diijabah, ya, dilapangkan dada kita, dibuka pikiran kita untuk bisa menerima pembelajaran pada hari ini. Oke ya, sebelum mulai, Ibu ingin mengabsennya terlebih dahulu siapa di antara kita temannya yang tidak hadir ya pada proses pembelajaran hari ini. Siapa di antara anak ibu yang nggak hadir pada kesempatan ini? Oke, Dian, Habib, Hadir, Bu. Lisa, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Aziza, Hadir, Bu. Iza, Hadir, Bu. Muhammad Alfa, Hadir, Bu. Hafiza, Hadir, Bu. Trizeki, Hadir, Bu. Tahel, Hadir, Bu. Riza, Yusnisa, dan Zara. Oke, berarti hadir semua ya. Jadi kalau hadir berarti proses pembelajaran kita biar efektif ya. Jadi nantinya biar paham semuanya, tidak ada terkendala berhubung. Sebelum masuk coba berdiri semuanya dulu. Ke materi, dengarkan ya. Sebelum dimulai coba dengarkan ibu. Pertama, tepuk konsentrasi. Oke. Anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua dihormati, anak kecil disayangi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Islam. Bisa? Silakan duduk. Ini ya. Coba anak ibu buka buku IPAS-nya. Ya, coba dibuka IPAS-nya. Ya, coba dibuka dulu IPAS-nya. Ya, kembali lagi kita berjumpa pada pelajaran IPAS. Selalu konsentrasi ya, Hamida. Oke ya. Oke, kembali lagi kita bertemu dengan mata pelajaran IPAS. Ya, coba anak ibu lihat mengenai tentang norma dan adat istiadat tadi. Ya, di sana ada yang namanya jelasan norma dan adat istiadat sudah dijelaskan. Ya, sekarang masuk ke bagian B-nya, itu mengenai peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Ya, coba perhatikan. Kalau di dalam pemerintahan itu ada namanya tentang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis.
peraturannya. Peraturan tertulis. Apa maksudnya? Peraturan dan sanksi yang memaksa. Ya, peraturan dan sanksi yang memaksa. Itu dia, ya. Peraturan itu dibuat oleh siapa? Ya, lembaga apa? Lembaga hitam. Contoh, sekolah kita mempunyai peraturan apa tidak? Punya. Apa namanya? Lembaga. Berarti peraturan tertulis ini biasanya dibuat oleh suatu lembaga penguasa negara maupun pengelola suatu tempat. Seperti yang dibilang sama kawannya tadi, ya. Apa tadi, Hafiza? Peraturan tertulis itu peraturan yang dengan adanya sanksi yang memaksa. Itu dia peraturan tertulis. Ya, peraturan yang dibuat dalam bentuk lembaga pemerintahan, penguasa negara maupun pengelola suatu tempat, baik di lingkungan masyarakat maupun di lembaga pendidikan. Kalau di lembaga pendidikan berarti sekolah. Apa peraturan yang harus anak ibu patuhi? Salah satunya apa? Tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat. Kalau datang terlambat ada sanksi? Ada. Ada. Itu yang Ada. dimaksud dengan peraturan tertulis. Ya, itu contoh kecilnya. Ya. Selain itu, kalau dalam bidang pemerintahan, kalau kita pergi jauh, contohnya anak ibu pergi ke Teluk Kuantan, supaya tidak ada diinikan sama orang polisi, dirazia. Berarti kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Salah satunya kalau kita itu dia. Berarti apa, Nisa? Memakai helm. Itu termasuk ke bentuk peraturan tertulis. Kemudian kendaraan kita itu mempunyai apa? SIM. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Plat motor. Apa memiliki SIM? Kemudian Plat motor. TNK. Ya, itu yang dimaksud Hafiza. Ya, itu dia. KTP. Ya, berarti masuk ke sana. Kalau kita sudah memiliki kendaraan, berarti kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia harus membayar apa? Membayar pajak. Itu adalah peraturan tertulis. Berarti membayar pajak masuk kepada peraturan tertulis. Kemudian memakai helm saat pada orang kita berkendaraan bermotor masuk ke mana? Ya, peraturan tertulis. Yang ketiga apa tadi yang dibilang Nisa? Memiliki SIM. Kemudian apa lagi? TNK. Berarti itu masuk kepada peraturan tertulis. Udah paham mengenai peraturan tertulis? Sudah paham? Sudah paham. Oke ya. Kalau ada peraturan tertulis berarti ada peraturan Yang tidak tertulis. itu dia. Peraturan yang tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis. Jelas. Nah, apa yang dimaksud dengan peraturan tidak tertulis ini? Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Itu dia. Peraturan yang dibuat oleh sekelompok orang tetapi dipatuhi oleh sekelompok masyarakat atau sekelompok orang tersebut. Salah satu contohnya apa? Tidak
tertulis dari masyarakat. Ya, itu maksudnya. Kemudian apa lagi? Itu dia. Kemudian apa lagi? Melakukan upacara adat pernikahan. Itu adalah peraturan tidak tertulis, tetapi hanya dibuat oleh sekelompok tadi. Berarti peraturan upacara adat pernikahan itu adalah dari sekelompok orang tersebut. Bukan ya, bukan upacara bendera ya, ya, upacara adat pernikahan maksudnya seperti apa? Contohnya di si Nisa mau pesta ya, Nisa, seperti apa kemarin di sana upacaranya? Acaranya ada mungkin siramannya, ya, siraman ininya ada sungkeman sama orang tuanya pas kita siramannya dulu mandinya seperti itu, ya. Setelah itu apa lagi? Ada acara mendoanya, ada acara resepsi ininya, walimahnya, itu dia masuk ke sana. Oke, Pak. Berarti anak ibu sudah bisa membedakan mana yang peraturan tertulis, mana yang peraturan tidak tertulis. Sudah bisa? Sudah bisa? Kalau ibu tanya nanti bisa menjawab? Insya Allah bisa. Sekarang akan ibu tanya. Ya Nisa, ya, apa yang dimaksud dengan peraturan tertulis? Sebutkan ya contohnya langsung. Peraturan tertulis. Peraturan tertulis artinya peraturannya Ya, peraturan yang memiliki adanya suatu sanksi yang dibuat oleh satu lembaga. Contohnya apa, Nisa? memakai helm Memakai helm saat kita berkendara. Nah, kemudian apa lagi, Iza? membayar pajak motor, Membayar pajak motor. Zahra membawa SIM ataupun STNK. Sekarang Hafiza, apa itu peraturan tidak tertulis?